Apalagi kalau menurut gua nggak ada harga temen, tapi adanya hargai temen. Jawab sih sebenarnya. Ya menurut gua hargai temen bukan harga temen. Oke. Satu lagi. Masih seputar videografi. Gue mau nanya satu lagi sama Vicky. Sorry ya kalau agak sedikit bising di sini ya, karena kita syutingnya juga emang di outdoor. Karena gue emang konsepnya pengennya ngambilnya tuh suasananya indoor. Diam! Diam! Ada studio musik. Studio musik. Nggak lucu, Ping. Nggak ralat. Ntar pakai sound effect ketawa aja. Ke pertanyaan berikutnya. Pik, gue nanya satu lagi. Vicky. Oh. Emang nama lu berdua hampir sama sih gua. Ini Pikri, ini Vicky. Gue curiga lu berdua ini sebenarnya saudara kembar ya? Ya emang gua diketemuin pas udah gede. Oh, lu itu saudara kembar yang tertukar atau yang Gua terbuang? di rumah sakit, susternya biasa jahil. Jahilnya, jahilnya gimana? Nggak, roda dorongan gua dipindahin. Oh. Yang lu tahu trik dalam videografi itu apa sih? Kan banyak tuh trik-triknya kan, kayak ada movement kamera lah, apalah namanya itu. Kan ada orang yang ngambil video tuh kayak seorang videografer tuh ada, kalau ini yang low budget ya, yang low budget itu biasanya nggak pakai gimbal. Dia cuma mengandalkan yang dia punya, tapi pakai tangan aja gitu loh. Untuk low budget kebanyakan gue ngeliat videografer low budget tuh gayanya tuh kayak gimana ya? Yang begini ya. Nah, ada yang kan yang begini kan ada tuh ya kan. Ada tuh. Terus ada lagi yang ini misalkan contoh kita mau bikin sampel video iklan produk ya. Ada yang cuma kalau seandainya udah profesional mungkin gini doang. Set. Set gitu. Set. Itu disebutnya apa sih yang kalau yang begini ini? Set set set. Set. Itu transisi ngilang gitu. Set set. Yang gitu. Apa sih namanya? Gua kagak tahu juga sih sebenarnya kayak gitu-gitu. Lu berdua sebenarnya taunya apa sih? Enggak, maksudnya gua tuh nggak mempelajari teori lebih dalam gitu. Nah, Maksudnya sama kayak gua. teknik belajar, maksudnya teknik-teknik videografi, basic videografi belajar, maksudnya cara shoot, besaran gambar tuh close up, medium close up segala macam gua belajar. Tapi gua maksudnya apa ya, nggak terlalu hatam kayak yang tadi satset kayak gitu. Gua juga nggak begitu Oh, itu yang tahu. tadi namanya satset. Tapi sesuai pengetahuan gua, emang videografer yang emang kerjanya udah tingkat atas lah untuk segi weddingan ya, malah minim pakai gimbal. Mereka tuh menurut gua kebanyakan yang pakai handheld. Termasuk gua juga pun pakai handheld, nggak pakai gimbal kan. Oh ya. Karena apa ya? Bentar, lu nggak pakai gimbal karena apa? Karena udah profesional kah? Bukan, karena ribet. Ribet tahu pakai gimbal, serius. Tapi karena mahal juga, ini sih alasannya. Enggak juga sih. Dia orang kaya, bro. Iya, gua lupa. Lu kan Amin ya tukang Allah. las. Enggak, maksudnya gue udah pernah nyobain beberapa shoot untuk wedding. Kalau wedding tuh menurut gue wedding tuh pakai gimbal ribet. Apalagi pas momennya udah deket ya. Iya, kecuali kalau misalnya emang buat company profile. Gue juga ngerjain beberapa company profile ya pakai gimbal karena emang kebutuhan tracking yang lumayan jauh kan. Iya. Kalau misalnya wedding kan kita juga, kalau gue emang tipenya kan beauty shoot ya, mainnya tipis-tipis, deket-deket, bokeh-bokeh. Iya, betul. Jadi nggak terlalu banyak lah yang scene pakai gimbal kayak gitu, malah nyusahin menurut gue. Ribetin diri sendiri aja ya. Iya ribet. Sumpah. Tapi lu aman pakai hand handle gitu? Alhamdulillah Aman. aman. Berarti bener kan kata gue, dia ini emang videografer profesional Bekasi. Buat lu yang di Amin, Bekasi, yang butuh seorang videografer profesional, langsung aja ntar cek aja di IG-nya. Bener gua akuin dia tuh hasilnya keren-keren banget. Dan dia itu salah satu sumber inspirasi gue untuk bisa lebih, bukan mengimbangi, mungkin bisa melewati dia untuk menjadi seorang videografer. Karena dia ini salah satu saingan gue. Mantap. Dia ini apa ya, rival gue dia ini. Nah kalau dia ini beban gue. Jancuk! Oke, so thank you buat Pik udah ngasih penjelasan itu. Sebenarnya sih dari tema kita dari awal sampai akhir sebenarnya nggak ada yang masuk ya. Hai kakak, ya Allah, lagi Nggak ada yang masuk. Jadi emang random aja menurut gua. cosplay apa gimana? Aduh gede banget, pusing kepala gua. Sebenarnya dari tema kita awal itu nggak ada yang masuk sebenarnya dari pembicaraan kita ya. Intinya buat gue pribadi, kalau ada yang sulit kenapa harus pakai yang mudah? Itu sih. Jangan mengandalkan hal yang mudah, tapi lu kalau bisa andalkan hal yang sulit. Karena buat gua, ketika lu udah melakukan hal yang sulit, lu bakal kedepannya lu bakal bisa melakukan hal itu dengan mudah. Jadi kebalikannya. Sebaik-baiknya ada orang adalah orang yang beriman.
Kayak ini anjir, tausiah. Kayak kultum ya. Itu iya. Ralat-ralat lah gantinya. Nah ini seputar dunia videografi dan fotografi. Kata-kata lo yang keren loh. Buat penutup. Buat teman-teman jangan dekati hatinya tapi dekati pemilik hatinya. Supaya kita itu dekat gitu. Ya. Fotografi. Tapi gue mau nanya nih pandangan-pandangan lu kalau tentang fotografer atau videografer yang cuma modusin model itu gimana? Oh iya, itu banyak banget. Itu gua ada berita kemarin tuh ada berita yang dia sampai ini bener kan ya? Nidurin. nidurin 10 wanita. Ya. Padahal gua mau dari dulu tukang foto susah banget nidurin 10 wanita. Aduh. Gimana itu yang ada di benak gua ini orang caranya gimana gitu. Maksudnya ngelobinya gimana? Gitu. Iya emang di Bekasi itu ada berita seorang Enggak di Bekasi anjing di IG di IG media, ya, di Instagram, di media. Bukan ya, orang di media. Bekasi, orang bukan mana orang Bekasi ya? Oh, iya bukan orang Bekasi, orang mana gitu ya. Sorry salah gua. Orang mana gitu di media ada berita seorang fotografer mencabuli modelnya. Berapa orang katanya? 10 orang. Ada 2 yang hamil. 2. Gila enggak tuh? Kita kapan kebagian? Iya maksud gua tuh kontak aja gitu. Sorry, next. Gimana maksud lu? Maksud gua ya apa ya? Kok dia bisa kayak gitu? Jadi teman-teman fotografi videografi yang gua baca juga di komen-komennya itu pada kecewa gitu. Dia mencoreng nama-nama itu, nama fotografi itu. Terus tanggapan lu itu sebenarnya buat orang yang udah melakukan hal itu, siapa tahu dia melihat kan ya kan? Iya. Apa tanggapan lu buat dia? Kalau bisa Ya, nih. sebaik-baiknya orang adalah orang yang bertanggung jawab sih kata gua. Menurut gua dia harus bertanggung jawab. Berarti 2 yang hamil itu harus dinikahin dong? Ya iya mau gimana lagi? Kita bikin rumahnya 2. Ini bini yang pertama, ini bini kedua. Sebenarnya ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Ya. Positifnya dia dapat enak, negatifnya dia jelek namanya. Ini bahasa apa sih? Ini enggak ada positif sebenarnya. Oke lanjut. Nah, kembali lagi kepada gua, Fikri dan Enggak, poin intinya gue mau nanya sama lu berdua, poin intinya dari lu dulu deh, Pek. Poin intinya Wah ini tentang apa? tentang low budget. Oh. Dengan teknik shoot atau teknik skill yang lu punya dan gear yang lu punya Intinya dengan low sih- budget, gimana cara untuk menjadi seorang profesional fotografer gitu dengan Intinya low sih budget? semangat belajar aja. Semangat belajar. Mau mencari ilmu, ada kemauan lah menurut gua tuh ada kemauan. Oke. Karena kalau ada kemauan apapun bisa terjadi. Betul. Bener kan? Kalau niat doang sih kata gua mah kurang kalau nggak ada kemauan. Bener kan? Lu bisa kadang bahasanya anjing ya. Iya, karena gitu. Kita niat mau ngedeketin dia, tapi kita nggak niat buat ngedeketin pemilik hatinya. Aduh, Gue bahasanya kadang-kadang keren juga ya. Dan menurut lu nge? Gue sih nggak lebih ke teknik, nggak lebih ke low budget ya. Gue cuma mau ngasih saran buat teman-teman yang baru mau videografi atau mau belajar fotografi ataupun sekarang udah jadi fotografer atau videografer. Gue cuma mau ngasih tahu kalau percuma ilmu lu itu tinggi, ilmu lu banyak, tapi attitude lu dalam bekerja itu kurang. Ya. Nah itu satu aja Bogi. kesopanan ya? Iya, attitude itu penting banget. Karena mau ilmu lu setinggi apapun, kalau misalnya attitude lu 0, itu lu nggak bakal dapet job dimanapun. Tetap aja jadi sampah ya. Tetap jadi sampah. Sadis Sesampahnya sih. sampah adalah sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Apa sih? Tapi sadis sih bahasa dia, bener. Iya, bener, Intinya perbaiki dulu attitude lu untuk menjadi seorang yang baik. Karena dengan attitude yang baik, lu bakal menghasilkan sebuah karya yang baik. Karena job banyak juga bukan karena dari hasil kita ya. Ya, biasanya dari attitude kita, dari relasi juga. keenakan kitanya gitu. Enak apa nih? Enaknya dalam Maksudnya bahasa kita tuh ke orang enak bikin nyaman klien lah ibarat Iya. gitu. Ntar dulu gue gagal fokus nih, enak bikin nyaman klien. Oh, maksudnya tuh pikirannya kotor kayak muka. Lalu enak bikin nyaman klien tuh kayak gimana? Maksudnya klien tuh nyaman sama kita, mau ibaratnya ya gimana sih ya, anjing jelasinnya nyaman gitu, jelasinnya nyaman, klien nyaman. Maksudnya ya dengan penyampaian kita dengan bahasa kita tuh klien nyaman aja gitu, nggak merasa tersinggung atau gimana gitu. Maksudnya gitu lah, intinya gitulah. Nyambung. Oke. Tapi ntar lu satu lagi deh, lu punya tim kan ya? Enggak, gue freelance. Oh lu freelance, tetap lu freelancer ya? Jangan bobo tim lah, gue nggak punya tim, gue freelance. Lu freelance juga? Oke, sama gue juga freelance. Jadi gue nerima panggilan-panggilan dari beberapa bendera aja. Dari ormas. Gue bikin ormas dari sini loh. Gue ormas loh. Oke, tadi gue di akhir closing gue bilang kan ya, masing-masing dari mereka berdua harus ngeluarin kata-kata yang memotivasi untuk kalian semua yang lihat
Hadir anjing goblok, ngomong apa sih gua? Gue minta di closing tadi dari antara mereka berdua tutup dengan kata-kata untuk memotivasi kalian yang sedang nonton ini seputar tentang dunia fotografi dan videografi. Mulai dari lu Pik, yang tadi masih ngawur lu, ngomong apa sih lu? Kasih motivasi buat mereka yang ingin terjun ke dunia fotografi dan videografi. Ya buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia seperti kami, kayak anjir kami, seperti gua salah satunya, yang penting modal berani aja, berani. Kalau nggak punya alat, Berani aja dulu, berani penting mah. Bener, karena emang harus berani dulu, karena kalau nggak ada keberanian kita mau kapan mulainya gitu. Dan kalau ditanya kapan mulainya, kalau kita nggak mulai kita nggak mulai. Apa sih anjing? emang kita harus memulai. Karena kalau kita nggak mulai, kita nggak bakal bisa memulai, ya nggak? Iya, benar. Karena sesuatu hal itu harus dimulai, bukan untuk menunggu memulai. Bener nggak? Jangan, Jadi kita harus cari waktu untuk memulai, tapi waktu itu kita yang buat. Wih, keren ya? Bener. Itu benar-benar dari dia. Boleh. Oh, dari lu nggak? Tadi kan udah gue jelasin attitude. Attitude, berarti Ya. kata-kata dari itu perbaiki dulu attitude kita, dan kita bakal disegani dengan orang banyak. Iya. Betul, gitu ya? Bener nggak sih intinya? Pokoknya intinya mau ilmu lu setinggi apapun, kalau attitude lu nol ya sama aja, lu itu nol besar. Sama Ibaratnya kayak attitude lu. kayak percuma hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang gitu ya. Itu kayak gitu kan. So, kali ini gue mau ini dong, terakhir nih ya. Salah satu teknik yang lu punya dong. Andalan lu tentang apa? videografi yang bener-bener ciptaan lu sendiri nih. Ini bukan sebutan dari orang banyak ya, ataupun bukan sebutan dari seorang videografer. Ciptaan lu sendiri, teknik lu. Gak tahu sih, gue nggak punya. Nggak punya teknik tersendiri lu. Nggak punya. Ya paling gue bukan teknik sendiri sih, ya aturan-aturan yang nggak masuk akal aja. Maksudnya kalau orang bilang aturan shutter harus VPS kali 2, itu gue biasanya gue langgar juga. Tapi untuk porsi-porsi tertentu aja, nggak setiap hal gue pakai. Kayak juga di siang hari orang bilang ISO harus tipis, shutter harus kita fullin biar dapat yang gelap. Kalau gue sendiri malah pakai ISO yang lebih tinggi, shutter gue fullin. Tapi ya kalau misalnya emang teman-teman masih ngerasa keterangan, ya pakai filter ND lagi. Itu sih kalau di videografi. Kalau di fotografi ya gue kurang paham sih, karena basicnya emang gue di videografi. Paham ya lu? Nggak paham gue kayak. Kasih dong intinya, gue mudeng. Intinya tolong dong sahabat. Intinya nggak ada ya itu. Pokoknya ya gue nggak punya teknik-teknik tersendiri ya. Bikin sendiri ya akibat dilanggar ya gitu. Oh ya, Langgar. berarti intinya Yang ngulik sendiri aja lah, salah istilahnya asal-asalan lah. kita bebas berkarya Iyalah, lah. Intinya sah-sah bebas aja, berkarya ya, nggak sah-sah ada aja. rules-nya. Oke. Kalau lu Bebas berekspresi ya. teknik tersendiri, siapa tahu lu bisa nyiptain teknik tersendiri lu di dunia fotografi gitu, punya teknik apa? Misalkan orang punya namanya panning shoot kah, atau beauty shoot kah, atau street fotografi. Enggak sih, gue nggak ada teknik apa-apa. Lu ya barangkali lu nyiptain teknik tersebut. Sejauh Kayak ini- gue berani nyebut diri gue seorang videografer karena gue emang basicnya pengen belajar di dunia videografi. Karena gue pengen belajar di dunia situ. Gue udah nyiptain tersendiri teknik tersebut gue punya teknik tersendiri gue buat nge-shoot sendiri. Namanya shoot punya kayak cepet. Lu keturunan Mandarin juga. Enggak, itu shoot itu namanya itu tuh teknik shoot gue sendiri, itu gue nyiptain sendiri. Pokoknya namanya tuh shoot punya kayak itu shoot gue sendiri. Nanti kalau mau lihat hasilnya cek aja di Instagram gue, sagap_alsyarif. Lu berarti nggak punya sama? Enggak, gue sama kayak orang-orang pada umum ya. Pengambilan tuh nggak ada teknik-teknik gua moto di naik dulu ke tebing, enggak gitu. Ribet. Kalau ada yang ribet, ngapain yang ribet gue? Oke. Ngapa sih? Oke. Thank you banget buat semuanya. Sampai sini aja dulu ya, karena itu tadi seputar pembahasan kita tentang mengenai low budget dalam dunia fotografi dan videografi, karena di situ pun menurut gua pembahasannya nggak ada yang masuk ke tema kita dari awal. Tapi intinya ada beberapa bagian yang Ya mungkin dari beberapa pembicaraan kita itu ada yang masuk lah ke mereka ya, siapa tahu kan, kita nggak tahu kemana masuk kemana? ke ya Kan belum bel. ngelawak lu ya. Kocak lu. Ya gitu. Ya intinya itulah. Nah, yang penting berani berkarya, berani belajar, Bebas ada berekspresi. niat, bebas berekspresi, jaga attitude kita, dan tetap stay healthy, jaga kesehatan kalian semuanya, dan yang penting jangan terpengaruh sama gear
ya. Apapun yang lu punya itu, apapun yang lu punya gear saat ini itu mewakili kehidupan lu di masa depan nanti. Asik. Boleh. Dan tetap gunakan masker. Dan tetap gunakan masker, betul. Oke, kita tutup acara. Acara lagi, gue sobat show apa host ternama gue di sini. Oke, kita tutup ya video kali ini dengan nyanyi bersama buruh tani. Oh, kita mahasiswa ada rakyat miskin. yel-yel ya? Iya. Oke, kita buruh tani. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut Wah, ngerti lagi om bapak. Kayak bocah demo anjir. Ayo Bogo, kita tutup closingan itu dengan buruh tani aja saat. Serius, bener nih. Gue nggak hafal nih. Emang apa Dabing. Lu kan apa? Lu kan mahasiswa, ayo dong. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu Kanan, rebut kiri, demokrasi. bilang bos gitu. Balik. Kan. Ya, oke.